Hari ini kita akan menelusuri salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Ambon, yaitu Benteng Amsterdam yang ada di negeri Hila. Nah, perjalanan ke Benteng Amsterdam ini tuh lumayan jauh ya teman-teman. Jadi untuk perjalanan kali ini kita memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam untuk sampai ke Benteng Amsterdam, guys. Dan ini tuh jalanannya lumayan tricky banget ya guys, jadi kita tuh harus tetap careful guys. Tapi meskipun begitu, mata kita tetap dimanjakan oleh pemandangan yang indah guys. Salah satunya nih, lihat, Masya Allah. Kita di atas motor tuh lumayan capek guys, tapi kalau udah lihat ginian gimana? Capeknya terbayar gak tuh? Singkat cerita, kita udah sampai di Benteng Amsterdam guys. Dan kalian tuh wajib tahu nih, kalau Benteng Amsterdam itu salah satu benteng tertua yang ada di kota Ambon loh. Soalnya benteng ini tuh udah dibangun dari 17 abad yang lalu guys. Amazing gak tuh? Nah, dan ini sekarang kita udah di dalam ya. Ini untuk tiket masuknya tuh per orang 5.000 guys. Benteng Amsterdam berada di perbatasan antara negeri Hila dan negeri Kaititu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, sekitar 42 km dari kota Ambon. Benteng Amsterdam ini awalnya dibangun oleh Portugis pada tahun 1512 sebagai loji untuk menyimpan rempah-rempah seperti pala dan cingkeh. Namun, pada tahun 1605, benteng ini diambil alih oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1637, Gubernur Jenderal Jan Ottens menghancurkan loji tersebut dan membangun rumah batu yang berbentuk benteng. Kemudian pada tahun 1642, benteng ini diperbesar oleh Gerard Demer dan kemudian pembangunannya dilanjutkan pada tahun 1649 oleh Gubernur Jenderal Anthony Ken. Pembangunan benteng ini diselesaikan pada tahun 1649 sampai 1656 oleh Arnold de Valming van Oudshoorn. Selain itu, Benteng Amsterdam juga memiliki sejarah yang terkait dengan seorang jurnalis asal Jerman namanya George Evert Rumpius yang pernah tinggal di benteng ini pada tahun 1627 sampai 1702. Rumpius melakukan penelitian tentang flora dan fauna di Pulau Ambon dan mengisahkan tentang gempa dan tsunami yang terjadi di Pulau Ambon dan sekitarnya pada tahun 1674. Benteng Amsterdam ini juga memiliki arsitektur yang unik loh, dengan bangunan utama yang berbentuk seperti rumah, dan bangunan ini memiliki 3 lantai dan menara pengintai di puncak atap. Yuk kita kepoin isi di dalamnya ada apa aja sih. Nah, kita mulai dari lantai 1 ya guys. Jadi ini nih lantai satunya. Nah, lantai 1 ini tuh dulunya sebagai ruang penjaga guys. Terus juga dijadiin gudang untuk menyimpan persediaan makan, air, amunisi. Dan ini tuh juga dijadikan untuk ruang penyimpanan mesin-mesin yang digunakan untuk pertahanan benteng loh. Yuk, sekarang kita kepoin dong lantai 2-nya. Masa cuma lantai 1 doang? Nah, ini nih lantai 2-nya nih. Lantai 2-nya ini digunakan sebagai museum, galeri, ruangan konferensi, kantor administrasi, bahkan pusat informasi. Terus isi museumnya apa aja sih? Nah, untuk museumnya sendiri itu ada berbagai koleksi senjata, seragam, dan juga artefak guys. Selain itu, di lantai 2 juga ada galeri guys yang menampilkan lukisan tentang sejarah benteng Amsterdam pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang kita menuju lantai 3 guys. Ini tangganya lumayan tinggi banget guys. Kebetulan saya tuh fobia ketinggian, jadi agak kaku. Dan ini dia lantai 3 Benteng Amsterdam. Nah, jadi lantai 3 ini digunakan sebagai lokasi untuk restorasi dan juga sebagian tempatnya digunakan untuk menampung sebagian artefak yang tidak terpajang, tidak dipamerkan.
Selain itu, lantai 3 ini juga digunakan sebagai kantor keamanan, laboratorium restorasi, ruang penyimpanan arsip dan dokumen, dan yang terakhir sebagai kantor pengelola. Benteng Amsterdam juga memiliki cerita horor dan mitos yang melegenda di kalangan masyarakat. Menurut beberapa informasi dari masyarakat, mereka pernah melihat penampakan hantu, mendengar suara misterius, dan pengalaman paranormal yang mengunjungi benteng Amsterdam tersebut. Selain itu, ada beberapa mitos di kalangan masyarakat yang melegenda. Salah satunya adalah mitos kutukan pada benteng Amsterdam. Masyarakat setempat percaya bahwa benteng Amsterdam dikutuk oleh arwah masyarakat setempat yang meninggal saat pertempuran. Selain itu, mereka juga percaya bahwa benteng Amsterdam menyimpan harta karun yang tersembunyi. Mereka mengatakan bahwa harta karun tersebut adalah hasil dari penjarahan yang dilakukan oleh tentara Belanda saat pertempuran. Dan yang terakhir, mitos tentara Belanda. Masyarakat setempat percaya bahwa benteng Amsterdam masih dihuni oleh arwah tentara Belanda yang meninggal saat pertempuran. Mereka juga mengatakan bahwa arwah tersebut masih menjaga benteng dan tidak ingin ada orang lain yang menginjakan kaki di sana. Perlu diingat bahwa benteng Amsterdam adalah sebuah situs sejarah yang penting dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa tempat tersebut dikutuk. Mitos dan legenda tentang benteng Amsterdam harus dipisahkan dari fakta sejarah yang sebenarnya ya guys. Dan perlu diingat bahwa tidak ada ketakutan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mitos tentang hantu dan kutukan hanya merupakan hayalan belaka. Namun hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan hantu di benteng Amsterdam. Mitos tentang harta karun di benteng Amsterdam hanya merupakan spekulasi yang tidak berdasar. Kutukan yang dikatakan terjadi di benteng Amsterdam hanya merupakan cerita rakyat yang tidak dapat dibuktikan. Sekarang, benteng Amsterdam menjadi salah satu objek wisata yang populer di Maluku dengan pemandangan laut yang indah dan arsitektur yang unik. So, sekian video hari ini, sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.